Halo Sahasta, ketemu lagi dengan saya Fani di channel Hasta Media. Nah, di podcast kali ini kita mau belajar. Kalau kemarin dari mana? Kita dari sini. Iya. Baik, kali ini kita beda lagi ya. Masih dengan seputar kecerdasan majemuk, masih seputar pendidikan, masih seputar edukasi, tentunya dalam dunia pendidikan sehari-hari juga. Pentingnya kita melihat anak-anak kita berkembang sesuai dengan talentanya. Nah, kali ini kita akan belajar dari satu narasumber yang beliau ini sudah menghasilkan seni ribuan dolar, guys, ribuan dolar. Bukan lagi seni yang sekedarnya saja, bukan. Ini seni yang luar biasa, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Dan bagaimana sih perjalanan beliau? Ini salah satunya juga kaos yang saya pakai. Ini juga hasil karya beliau. Ini sudah remake ya kalau ini ya. Sudah dibuat, sampai dibuat ulang loh ya. Sampai, pokoknya luar biasa sekali teman-teman. Tapi sebelum kita ketemu dengan narasumber, rekan-rekan Sahasta bisa simak video berikut. Iya, rekan-rekan Sahasta, inilah dia Pak Dina. Yeay. Oke, selamat. Apa ini? Udah siang, udah mau sore ya. Halo Pak Dina. Siang. Selamat siang. Selamat datang di tempat kami. Loh, kebalik ya kita. Ini kami tempat saya. Justru kami yang berkumpul. Mbak Fani yang datang ke sini ya. Iya. Ini studio saya, teman-teman. Wow. Jadi sudah hampir 6 tahun ini, 2017 ke 2023 ini sudah 5 tahun lebih, mungkin kalau nanti September 5 tahun. Wow. Saya bekerja di rumah, di studio ini. Waduh, bekerja di rumah. Berarti even sebelum pandemi udah bekerja di rumah ya Pak? Ya, puji Tuhan. Tuhan tuh baik. Segala perkara yang tidak pernah terpikirkan manusia itu disiapkan Tuhan. Saya pikir saya resign dari pekerjaan itu perkara yang tidak enak. Punya gaji, terus tiba-tiba bisa punya hasil freelance dari situs kaos di luar negeri kayak gitu, jadi double ya. Dapat earning freelance tapi juga dapat gaji.
Tapi setelah ada hati untuk tidak mau bekerja lagi, tahun 2017 karena keadaan yang memaksa saya untuk resign. Jadi sebenarnya tidak ada masalah teknis saya tidak bisa bekerja lagi, enggak. Tapi ada masalah-masalah yang membuat saya harus resign. Sudah tidak nyaman, kalau istilah sekarang tuh burn out ya. Ditinggal juga eman-eman, tidak ditinggal masih terkikis terus secara emosional, secara psikis, secara psikologis ganggu banget mentalnya. Jadi ya sudah, aku milih untuk resign. Aku bilang sama istriku, Mam, aku sudah tidak mau kerja lagi. Aku tidak pengen duit bos. Aku bilang gitu. Aku tidak pengen duit bos di dunia ini lagi. Sampai papa nanti meninggal, papa tidak akan ngelamar pekerjaan atau ngirim CV atau portofolio papa ke perusahaan manapun. Bosnya papa Gusti Yesus wae. Bosnya papa cuman Tuhan Yesus saja. Yaitu perkara iman yang, komitmen iman yang berat ya di masa sekarang ini. Orang bekerja itu harus punya bos, harus bekerja di perusahaan apa. Itu jauh sebelum pandemik ya Mbak. Jauh sebelum pandemik tahun 2017 saya bilang seperti itu. Di mana kata-kata work from home, WFH itu belum rame dibicarakan, belum jadi hashtag yang di mana-mana ada, atau orang belum familiar dengan istilah itu. Mungkin sudah banyak orang yang bekerja di rumah dengan cara remote kayak gitu. Tapi pandemik itu membuat semakin itu populer ya. Nah, aku bilang kenapa Tuhan itu baik merencanakan apa yang tidak dipikirkan manusia. 2017 belum pandemik saya sudah resign dengan keadaan yang tidak enak lah tentunya. Gaji sudah hilang. Sudah tidak punya gaji. Anak berapa itu? Sudah anak 3. 2017 malah baru lahir tuh. River baru lahir. Jadi 1 tahun. Sudah anak 3. Yang terkecil masih 1 tahun. Malah resign lagi. Resign. Ya teman-teman di circle komunitas kreatif saya atau teman-teman seniman atau yang kan ada yang musik atau apa, kadang saya itu dibilang kowe iki edan kok Mas, kowe iki nekat gitu. Orangnya nekat. Wis duwe anak telu tapi ngandalke pekerjaan dari gambar tok, dan itu pun sekarang malah resign. Kalau dulu dari sebelum resign kan aku dapat gaji dari pekerjaan gambar untuk baju anak-anak, Little M, Aero Kids itu punyanya Matahari Department Store. Nyebut merek enggak apa-apa ya teman-teman. itu ya. Apa? Enggak di endorse. Jadi kayak Nevada Kids itu saya salah satu desainer di perusahaan suppliernya Matahari itu. Wow. Jadi otomatis ya gajinya enggak sedikit. Gajinya banyak. Untuk ukuran upah di Semarang termasuk lumayan karena sudah bekerja berdasarkan keahlian. Jadi pastilah sudah di atas UMR jauh. Apakah ndak eman-eman kehilangan gaji itu? Ya eman-eman. Bahkan ketika saya bilang sama istri saya tadi tentang komitmen iman saya bahwa saya ndak pengen punya bos lagi, bos saya cuman Tuhan Yesus, istri saya bilang, "Lah Pak, nanti gimana untuk yang gaji hilang itu bagaimana? Penggantinya apa?" Nah, itu berat di tahun 2017, transisi banget, masa transisi, masa kritis lah. Saya belum membayangkan bahwa akhirnya akan semudah ini hidupnya setelah pandemik, masuk pandemik, setelah era pasca pandemik kayak gitu. Beda. Transisi itu benar-benar kalau saya boleh share, saya kehilangan gaji, artinya sudah tidak punya gaji toh. Benar-benar mengandalkan pendapatan dari earning dari royalti sama gambar-gambar dari yang aku pasang di internet, yang aku taruh di internet, yang aku kirim ke internet itu, ke platform-platform POD. POD itu print on demand. Itu kita desain, kemudian kita upload di platform-platform itu, mereka akan jual dan mereka akan distribusi, akan produksi merchandise-nya, bentuk bisa kaos, mug, casing HP, spray, terus tabir bed up itu, terus stiker, magnet, stiker itu, stiker magnet itu, terus tas, sepatu, kaos kaki, banyak banget itemnya. Nah, dari desain kita yang dicetak itu mereka distribusikan, kita dapat royalti. Jadi dapat bagi hasilnya. Memang awal-awalnya tahun 2017 mulainya itu era POD royalti itu tahun 2014. Jadi saya
dapat royalti sejak tahun 2014 itu. Wow. Cuman enggak begitu besar. Dulu waktu sebelum era royalti, jadi teman-teman pekerjaan tuh perkenalan dulu ya Mbak Fani ya. Kenalkan dulu Mbak Fani mungkin yang sudah agak paham dengan saya, karena Mbak Fani ini teman lama saya di komunitas gereja, jadi tahu sepak terjangnya paling enggak sedikit. Jadi yang dipakai Mbak Fani ini kaos saya The City That Never Sleep. Saya join di sebuah situs namanya Treatless. Saya submit di situ sejak tahun 2000, join ke situs itu tahun 2005. Wow, 2005. Kalian kemana? Ya. 2005? Tahun 2005. Kalian mungkin masih ada yang TK, masih belum lahir juga. Masih ada yang masih SMP. Nah, saya mulai submit ke situ. Dulu sistemnya Treatless ini kita submit, dicetak, kalau menang dicetak dapat uang, sebutkan boleh ya. Satu desain itu dicetak harganya di awal saya menang itu $1.500. Wow. Satu desain. Wow, $1.500. Dengan kontrak lisensinya adalah eksklusif, artinya itu sebagai upfront cash. Upfront cash itu upfront cash price, jadi bayaran di muka. Jadi dapat bayaran di muka sebesar $1.500 itu di tahun 2005 saya join, 2006 menang. Pertama kali. Setahun. Nah, itu satu bentuk membuat saya mempunyai moto hidup ini. Jadi saya 2005 join, submit 43 desain, itu dalam satu tahun itu enggak pernah menang. Baru 1 tahun itu menang yang ke-44 itu. Dari sejak itu saya punya semboyan hidup, punya moto hidup, slogan bahwa never give up but keep it up. Maybe your next design is your winning design. Apapun platformnya itu it's work. Artinya kalau kamu punya komitmen itu, kamu kerja apapun, oh mungkin ini aku gagal, tapi langkah berikutku, langkah produk selanjutnya, karya selanjutnya pasti menemukan kemenangan. Titik kemenangannya bisa macam-macam, bisa dibeli dengan harga tinggi, bisa punya klien yang gede, bisa menang ribuan dolar, bisa naik karir. Langkah-langkah kita apa? Tergantung profesi kita lah. Kalau saya di karya seni ya, jadi mungkin karya seni saya yang 43 itu nggak seleranya pasar mereka, tapi yang ke-44 itu baru klik sama pasar mereka, dan itu jadi titik awal saya untuk bahwa ini loh, kalau kita nggak pernah bilang mungkin desain saya yang berikutnya yang akan menang, kita nggak memacu dengan hati dengan seperti itu. Saya tuh sering menganalogikan, mengilustrasikan hidup saya itu seperti ini. Kalau saya berhenti gambar, Tuhan tuh sudah nyepai berkat loh di sini. Apa yang sebut saya momen kemenangan, time to lay up, time to untuk melompat lebih tinggi, atau momentum, itu sebenarnya ada, di semua orang ada. Kesempatan itu semua orang punya. Tinggal kita itu mau berusaha. Tangannya Tuhan tuh pasti di atas karena Dia pemberi. Tangan kita tuh yang di bawah. Setuju ya teman-teman ya, pasti ya. Dan kita yang memohon. Ya, kita memohon. Nah, tangan yang memberi, tangan besarnya Tuhan itu sudah siap memberkati kita. Tapi tangan kita untuk berusaha terus menengadah dan mencapai tangannya Tuhan di titik berkat itu sampai kapan? Nah, saya ke-43 itu menurut saya. Saya bilang bahwa kalau saya berhenti di ke-42, di 23, oke lah, itu sangat reasonable banget, bahwa wis 23 karya rak menang yo. Aku yo wis nyoba kok, bilang aku give up yo wajar, atau nyerah yo wis wajar. Tapi aku nggak bilang gitu. Nggak boleh bilang kalau sudah kehitungan keberapa kita boleh nyerah, nggak ada kata itu. Sampai berapapun mungkin kalian akan menemukan di titik, baru 10 karya atau baru 10 langkah sudah oke, hidupnya sudah menemukan kegemilangannya, momentumnya, enggak masalah. Setiap orang momentumnya beda-beda, dan jangan pernah bilang naker, kalau Mas Dina 43 baru 44 menang berarti aku bisa dong ke 10, boleh bisa, ke 5 bisa. Itu semua tergantung, Tuhan tuh tahu hati kita siap di mana, mental kita tuh siap di mana. Umpama saya dikasih ke momentumnya ke karya ke-5 gitu, ya mungkin saya enggak akan menemukan
sisi struggling hidup itu seperti apa, ketahanan untuk bertahan itu enggak punya saya akan ngertinya Tuhan tuh baik, sudah gitu tak, tapi enggak punya diberkati terus nanti tahu-tahu Tuhan enggak berkati, saya kecewa. Tapi beda kalau saya itu nyoh 40 rak menang, 20 ngirim 20 rak menang, ke 30 rak menang. Kalau Tuhan membuat perkara sedang ingin bermain dengan saya, kowe berkatmu tak ndek sik piye iki model cah iki akan ngamuk-ngamuk apa akan tetap mengatakan ngerasani saya Tuhan ini sebagai Tuhan yang baik, hatinya tetap atau enggak. Nah, kalau saya sudah dilatih Tuhan dengan wong ke-10 gambar aja belum menang, ya saya berusaha, tetap bersyukur. Berusaha lagi ke-20, tetap struggling, tetap bertahan, enggak pernah nyerah. Baru ke-44 juara, menang dapat $1.500, ya bersyukur banget. Pasti akan jadi momentum bahwa itulah Tuhan yang baik. Aku enggak akan menyerah. Ya ada lagunya kan, kita akan menyerah toh sampai Tuhan bekerja. Ya kita tuh tinggal nunggu bagian kita kerjakan. Ojo ngomong nyerah. Pak, aku wis 20 gambar rak menang-menang. Lah wong aku 40. Lah Pak 40 aku wis tidak. Berarti hurung aku ngono tok wae ning ngomong. Mbek ke teman-teman. Aja mbok podokke lah. Jangan disamakan bahwa battlefield kita, ladang pertempuran kita, perjuangan kita di dunia ini beda-beda. Ada yang orang pencapaiannya wis aku cukup, keluarga gue cukup. Ada yang perjuangannya iki wong-wong sekitaranku ki oke sing rak sekolah tak entaske ben sekolah, itu perjuangannya mereka. Jadi jangan kamu enggak usah harus ngukur, kamu harus ngentaske juga sekitarmu juga. Kamu sudah berjuang untuk keluargamu itu sudah oke loh. Jadi jangan bicara aku harus sama seperti inilah bapak ini atau beliau yang ini yang inspiratif ini. Nggak usah, kamu sudah berjuang untuk keluargamu jadi lebih harkatnya lebih naik, ngangkat derajatnya, lebih mensejahterakan keluarga kecilmu, itu enggak masalah. Atau kamu sudah membanggakan orang tua dengan cara belajarmu yang berprestasi, itu sudah perjuangan. Jadi perjuangan kita tuh masing-masing berbeda. Aku bilang gitu ke teman-teman. Jadi jangan menyamakan bahwa nanti kalau Pak Dina ke 43, ke 44 baru menang, aku ke 50 lah. Nggak bisa, Tuhan nggak bisa kita formulasikan seperti itu. Cara-cara Tuhan itu akan nanti unik terus. Tuhan itu punya cara yang, wes mau Pak Dina yang ke 1000 cara, masih punya 1000 cara lagi Tuhan untuk memberkati kita masing-masing. Jadi jangan khawatir, intinya bagian kita jangan nyerah, itu aja. Ketika kita pada sama titiknya tangannya Tuhan yang megang berkat itu, yang siap mencurahkan itu ketemu dengan tangannya kita. Kalau kita pernah lihat lukisan creation itu yang tangan Tuhan sama tangannya Adam itu saling sentuh itu, nah itulah bayangannya seperti itu. Tuhan itu sebaik itu. Padahal dari kecil sempat diremehkan toh, Pak Dina. Ini kan perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang, jadi nggak mak bedunduk tiba-tiba. Betul. Instan. Jadi saya beberapa kali bertemu dengan Mbak Fani sama Mas Hage gitu, waktu ngobrol-ngobrol santai, waktu di kopi atau di restoran kita makan bareng gitu ya, aku bilang, aku merasa bahwa cita-citaku itu sejak kecil tukang gambar, seniman jelas, gambar, ya? jelas. Bahkan tuh di dalam hati ini kayak Tuhan tuh sudah menyiapkan gitu loh. Kalau kita peka, sejak kecil tuh kita sebenarnya sudah ditaruh kemampuan, ability kita. Kalau kita tuh di Street Factor atau kita main di game gitu, artinya game-game itu kan kita punya kemampuan apa ini. Kalau yang saya seneng di Call of Duty, saya tuh pasti senengnya pakai senjata ini. Nah, itu kita itu sebenarnya sudah ditaruh Tuhan untuk aku dari kecil seneng gambar, dan aku punya cita-cita gambar, dan itu tantangan sesungguhnya, karena waktu ditanya cita-citanya waktu sekolah dasar gitu, kelas berapa saya agak lupa gitu, sebelum kelas 6 intinya, sebelum kelas 6. Kamu cita-citanya apa? Ditanya di depan kelas, gantian gitu toh, murid-murid ditanya di depan kelas, kamu cita-citanya apa? Semua menyampaikan cita-citanya ada, ya bagus-bagus semua. Cita-cita itu semua bagus menurut saya. Punya cita-cita lah apapun itu bagus.
Nah, saya memilih waktu itu tahun 80-an Kelas itu berapa itu, Mas? ya sebelum kelas 6. Kalau tidak salah ingat antara kelas 3 sama kelas 4. Ditanya semuanya, ada yang menjawab guru, dokter, tentara, polisi, presiden. Kayaknya kalau presiden ini sulit deh. Satu negara aja cuma satu. Ya, jadi kalau bisa jangan presiden lah. Cari cita-cita yang lain. Enggak gitu juga. Presiden perusahaannya sendiri, Pak Dina. Nah, artinya semua cita-cita bagus. Tapi buat saya waktu itu, tahun-tahun 80-an, saya memilih cita-cita yang sepertinya keliru gitu loh. Kayak seolah-olah yang mengajar saya, guru saya waktu itu bertanya, kamu kalau cita-cita menggambar gitu, apa bisa buat hidup? Kayak gitu. Apa bisa untuk cari uang? Karena tahun-tahun 80-an, seniman itu ya seperti tidak jelas di strata masyarakat, status sosialnya tuh, finansialnya juga. Finansial, kehidupannya tuh, ya kalaupun ada yang terkenal kayak Basuki Abdullah, Avandi itu karena mereka maestro ya, seniman kelas tinggi ya, artinya. Yang biasa-biasa nah, ya. Tapi yang biasa-biasa itu kalau di tahun 80, 90 itu belum semarak seperti sekarang ini. Jadi masih mengkhawatirkan lah. Kalaupun jadi untuk mengajukan ke mertua gitu, bukan calon menantu idaman. Ya. Jadi butuh portofolio yang lebih banyak lagi untuk meraih si Ayang gitu ya. Jadi kalau dulu benar-benar susah, saya masih menangi masa-masa itu. Artinya pas saya menikah pun saya puji Tuhan bisa bekerja lewat gambar itu, dan saya bisa paling enggak punya profesi itu. Nah, lucunya waktu kecil dibilang gitu, ya saya jadi kayak iki apa cita-citaku salah ya Tuhan gitu. Dalam hati jadi pergumulan sejak kecil tuh saya, wih, cah cilik bergumul kayak lucu ya. Enggak, tapi setiap anak kecil itu sudah bergumul sesungguhnya. Kita semua itu jangan dibilang yang bergumul itu orang dewasa yang sudah ikut pelajaran kerohanian, yang sudah melek rohaninya. Enggak. Anak kecil itu sesungguhnya sudah paham hal-hal gitu. Pemikiran sendiri ya. Dia punya pemikiran, apa cita-citaku keliru ya Tuhan, apa aku salah milih cita-cita. Karena gini, setelah Bu Guru atau Pak Guru, saya lupa waktu itu, bertanya apa iso nggo urip, apa iso nggo nyukupi keluarga. Anak kecil ditanyain apa iso nggo nyukupi keluarga, kan jadi kayak beban mental gitu ya. Aku ki saya sekolah udah mikir ke keluarga, tapi cita-citanya korelasinya ke mencari nafkah toh. Orang di Indonesia stigmanya kan gitu. Cita-cita adalah pekerjaan, profesi. Padahal kalau mau diluaskan lagi, cita-cita itu ndak harus jadi profesi apa. Cita-cita itu pokoknya aku kanggo wong akeh, jadi berkat bagi orang banyak. Aku arep dadi aku dadi duwe panti asuhan, itu cita-cita. Bukan harus profesi sesungguhnya. Karena kalau sudah punya titik aimnya, goalnya, titik bidiknya, ya wis akan mengarah ke situ hidup kita. Bukan bentuk linear harus profesi. Aku pokoknya nek wis gede aku arep duwe panti asuhan, duwe rumah sakit, itu akan terjadi kalau itu kamu gumulkan, kamu dengungkan terus bersama Tuhan. Artinya lewat doa, lewat pembicaraan pribadi, bukan harus sikap doa begini juga. Artinya setiap hari itu kita harus bertemu Tuhan, nggak harus pas kita merem lipat tangan itu nggak harus berdoa seperti itu. Bagi saya semakin kesini, kita kapanpun bisa berdoa, naik motor pun kamu bisa berdoa. Siapa bilang nggak berdoa? Lah kamu kalau naik bis sopirnya ugal-ugalan berdoa enggak? Berdoa. Makanya apapun sikap kita itu sikap sempurna untuk kayak tentara itu ya kayak orang berdoa itu. Mehdi, Tuhan ampun, Tuhan harap ketabrak itu kan ya berdoa akhirnya toh. Apa kita harus lipat tangan, nah ketabrak nanti kan harus juga menghindari itu sambil berdoa toh. Nah artinya ketika bergumul seperti itu, ini bener nggak cita-citaku? Dan lucunya setelah tahun 2000, setelah saya lulus tahun 2000, kemudian tahun 2003 saya mengalami satu masa blur transisi karena saya kuliah di Teknik Informatika Udinus. Waktu itu masih STIMIK Dian Nuswantoro, sekarang jadi Universitas Dian Nuswantoro. Saya ambil TI Teknik Informatika. Saya lulus tahun 2000, wisuda tahun 2000. Di mana masa tahun 2000 itu
digitalisasi, komputerisasi itu masih masa transisi antara analog ke digital. Jangan dibayangkan semua sudah ada Facebook, semua sudah ada HP yang Android, ada yang smartphone gitu, enggak. Belum, tahun-tahun itu belum ada HP bahkan. HP pun kalau sudah ada, itu masih ya untuk SMS, masih poliponik, masih monokrom. Jadi masih suaranya ya gitu, poliponik gitu. Nah, nanti kasih suara, ini poliponik banyak ya. Jadi tahun 2000 saya lulus sudah sampai tahun 2003. Tahun 2003 saudara saya, paman saya bilang ini ada lowongan pekerjaan desainer grafis untuk baju anak-anak loh. Pekerjaan lowongan kerja ini bagi saya menarik, walaupun kayak jadi seniman gambar, seniman tuh kan harus di kanvas, harus melukis di kanvas kayak gitu. Kok ini jadi ini? Aku coba akhirnya. Dan setelah saya diterima, saya cuma simpel gini. Aku sudah mendekati cita-citaku. Aku sudah tercapai cita-citaku. Sederhana ya. Mung tukang gambar baju anak-anak itu aja sudah senengnya, bahagia bahwa cita-citanya itu sudah tercapai. Kayak orang di wisuda jadi tentara, jadi di dinas kepolisian akademi atau lulus dari kedokteran sudah menjabat sebagai dokter. Itu seperti itu rasanya. Padahal cuma gambar baju anak-anak. Itu sudah, saya bersyukur banget. Sesederhana itu bahwa saya sudah mencapai cita-cita saya. Padahal Tuhan masih membuka jalan yang lebih panjang lagi ternyata. Itu masih awalnya, masih awal dari sebuah cita-cita tadi. Sampai tahun 2003 saya akhirnya bisa jadi ilustrator untuk baju anak-anak, jadi desainer grafisnya. Jadi saya itu nyiapkan untuk desain untuk yang di print, di bordir, di sablon kayak gitu. Untuk dibikinkan jadi ya baju anak-anak gitu tuh, untuk gambar boneka dan sebagainya. Saya minum dulu ya teman-teman. Boleh. Cuman tadi saya kok agak ini ya, jadi ikut kepikiran ketika tadi dulu ada anak kecil ternyata sudah bisa bergumul ya. Waktu itu kan rasanya ini bener pura cita-cita ini bener nggak ya cita-citaku waktu itu ya. Itu gurunya terkesan kan apa bisa gitu ya mempertanyakan, mungkin tidak bermaksud meremehkan tapi ya mempertanyakan, namanya guru kan nanti mengarahkan. Tapi bagaimana dengan keluarga waktu itu, Mas Jinet? Nah, anak Indonesia itu beban mentalnya, beban sosial, emosionalnya, psikisnya itu sebenarnya berat bagi di Indonesia. Itu kan stigmanya bahwa pekerjaan-pekerjaan itu ya pegawai negeri. Aku nggak bilang ini, bukan secara not intended ya, bukan maksud menghina profesi apapun, enggak. Budaya kita, ya, culture kita, sosial culture kita itu bilang bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ideal itu ya itu tadi. Gajian jelas, ada pensiunan. Terjamin kehidupannya, kesejahteraannya ada. Pegawai negeri lah, polisi, tentara, dok. Saya enggak sedang meremehkan profesi itu, tapi justru ini saya sedang merombak, bilang bahwa nggak harus stigmanya harus gitu. Itu membebankan pada anak-anak. Jadi kayak ya aku istilahnya tadi pergumulannya tadi. Anak kecil ngomong ke cita-cita langsung korelasinya harus mencukupi kebutuhan keluarga, nanti nyukupin enggak. Tapi bagi anak-anak yang bisa berpikir jernih, seperti saya ini tadi, mengarahkan itu dengan positif. Artinya aku harus mewujudkan ini. Sama yang bilang kayaknya setengahnya enggak percaya. Karena bukan salahnya pendidik saya waktu itu. Kita bayangkan gini teman-teman. Waktu itu komputer belum sedasar ini kemajuannya, teknologi belum secanggih ini. Internet juga belum. Internet belum sempurna ini. Artinya kita berkirim email tuh enggak terbayangkan. Email itu apa, internet itu apa, tahun 84 sampai 90 itu masih programnya itu masih Word yang baru awal, belum Microsoft yang Office lo ya. Masih Lotus, masih WordStar. Masih ngetik aja masih harus pakai prom yang harus ngetik baru keluar teksnya kayak gitu programmingnya. Artinya nggak salahnya si pengajar juga, karena orang itu jangkauannya ke depan, future itu kan terbatas ya. Ke depan itu akan terjadi apa,
guru belum tentu tahu loh. Besok itu profesi apa yang akan hilang. Terus besok itu ternyata ada gambar digital, ada bisa AI. jualan, ada AI, artificial intelligence. Ternyata dulu itu berkirim surat itu Pak Pos, tukang pos itu hebat ya, wah ditunggu sama yang berkirim surat. Ya yayangku kok udah ngirim surat, oh ada Pak Pos, hebat, kering-kering gitu. Nah, sekarang tergantikan dengan email, tergantikan dengan WhatsApp langsung. Dulu SMS sudah cukup. Dulu pekerjaan-pekerjaan sebagai pembuat kartu ucapan, oke lah bagus, laris. Sekarang kalau hari raya, orang sudah berkirim lewat WhatsApp, ngirim stiker tok, langsung dibikin stiker sendiri, langsung kirim ke WhatsApp sudah oke. Berkembang ya. Berkembang. Nah, dan puji Tuhan, Tuhan tuh ya itu tadi dari awal aku bilang bahwa Tuhan itu merencanakan apa yang tidak pernah terpikirkan manusia. Saya hanya taunya bahwa seniman gambar itu ya nanti gambarnya jadi pelukis di kanvas, terus pameran, ada yang ngoleksi karya saya dengan nilai yang fantastis. Template-nya gitu ya? Ya. Yang sudah ada kan begitu? Default-nya kan gitu ya Mbak ya. Jadi ya wes kayak gitu. Kebayangan karena sejak kecil tuh saya terinspirasi sama seseorang namanya Mas Dar Gembleh. Kalau ini mungkin dari media ini mungkin ada yang pernah kenal. Saya bilang namanya Mas Dar Gembleh itu kalau dulu Budi saya itu punya angkutan untuk jasa pengiriman tenaga kerja. Kalau sekarang asisten rumah tangga ART. Kalau dulu PRT atau pembantu lah, rewang gitu ke Jakarta. Nah ini mencari calon tenaga kerjanya ini untuk dikirimkan ke Jakarta. Nah, Mas Dar Gembleh ini sebagai seorang keneknya angkutan itu. Kenek, bukan sopir ya, kenek itu yang asistennya sopir. Kalau ada kendala di angkutan itu atau naik turunkan penumpang kayak gitu. Nah, asistennya, navigatornya kayak gitu-gitu. Terus dia tuh di waktu senggangnya perpal gitu, di waktu angkutannya jalan gitu, dia ngelukis pakai media kaca sama kapur. Nah, baiknya dia sebagai seorang yang menginspirasi, seorang inspirator bagi anak kecil seumuran saya. Waktu itu saya antara usia sebelum sekolah sampai TK, dia mengenalkan dunia gambar ini. Baiknya dia adalah sebagai seorang inspirator tuh, ketika dia berkarya, memproduksi karya-karyanya lukisan kaca tadi dengan media kapur tadi, kapur tulis itu, dengan dibasahi air gitu. Dia itu tidak pernah mengusir saya atau wis kono lu, minggir aku sing gambar gitu, enggak. Dia itu seperti sedang asik dengan dunia sendiri dan saya mendekat itu enggak disuruh pergi, enggak merasa terganggu. Dan saya melihat ketika dia berproses itu menikmati sekali dia ketika berproses menggambar itu. Dan saya jadi tertarik dari sejak itu, tarik terus untuk menggambar. Nah, terakhir ketemu Mas Dar Gembleh itu di vulkanis Sirban di daerah stasiun Poncol itu, di tank-tank itu. Tapi setelah saya cari nggak ketemu. Terakhir info di Kudus, apakah beliau masih sugeng, masih hidup atau enggak, saya enggak tahu. Karena saya berusaha mencari itu belum ketemu, karena umurnya seumuran bapak saya. Jadi kalau ada teman-teman yang nanti lihat podcastnya ini, namanya terkenalnya Mas Dar Gembleh waktu itu. Terakhir di Kudus. Oke, itu yang menginspirasi saya. Jadi saya terinspirasi itu, akhirnya apakah mudah gitu ya? Perjalanannya apakah mudah bagi anak Indonesia seperti itu? Belum dituntut tadi ya secara psikis, psikologi, sosialnya, karena ya harus mikir ke cita-citamu harus bisa menghidupi kamu. Apakah mudah? Enggak. Saya tuh bukan tipe yang menang lomba juga. Nih tak ceritani ya. Ini kan untuk sarana edukasi toh. Siswa berprestasi nah, itu enggak? Apa tadi slogannya tadi? Dimanapun kita adalah murid, dengan siapapun kita belajar. Nah, itu slogannya podcast ini. Artinya saya bilang begini. Teknologi belum maju waktu itu. Beban mentalnya seperti dituntut seperti itu. Nah, saya itu tidak menang lomba loh dari kecil.
ada lomba gambar anak-anak tingkat kelurahan, SD kelurahan itu. Paling berapa SD ya di kelurahan itu? Mungkin mentok-mentok 10 umpamanya, 10 SD. Ngirimkan murid-muridnya ya kalau ada yang 10 boleh. Mungkin ngelawan 100 atau 200 anak ya. Kan bisa anak kelas berapa dikategorikan gitu. Saya itu enggak menang. Menang pun saya ingat juara harapan 3. Wih, mungkin panitianya berpikir ben rak nangis. Saya dikasih hadiah juara harapan 3 gitu. Mungkin seperti itu, hadiah hiburan lah ya. Ben rak nangis biar enggak nangis. Terus saya masih teringat banget itu. Yang menang itu teman saya SD, dia memang pintar gambar. Saya waktu kecil SD sudah tahu anak yang pintar gambar itu sudah kagum loh. Lucu toh. Saya itu seneng gambar, tapi ada orang yang lain pintar gambar, bukan iri, tapi kagum. Jadi sejak kecil itu saya malah justru nggak pernah iri sama orang atas pencapaiannya, atas kebisaannya, tapi saya justru kagum. Kok iso pinter? Nah, dengan hal positif itu justru saya kayak gelas kosong itu jadi bisa belajar dengan dia, bisa jadi temennya lah paling enggak. Caranya enggak. Nah, enggak nganggap saingan, bukan iri. Oh, ngono toh apa piye gitu toh. Enggak. Saya justru melihat bahwa kebisaan seseorang itu kita kalau mau belajar ya wes bicara tentang siapapun kita bisa belajar dengan siapapun tadi. Menjadi murid dimanapun bisa jadi murid dengan siapapun kita belajar. Teman saya itu setara satu kelas, saya anggap dia paling pintar gambar. Waktu SD dia tuh sudah pintar ngarsir untuk bikin bayang-bayang, Pak Ma ini botol ditaruh di meja, ini meja. Bayangan cahaya dari sana dia ngarsir dari sini untuk bayangan yang shadow-nya, highlight-nya di sini. Jadi bentuknya proporsinya gendong atau botol atau benda apapun itu sudah jago. Tapi, nah bicara tentang belajar, saya bertemu sudah sama-sama menikah, sudah punya keluarga, dia sudah punya anak, sudah bekerja juga, saya sudah bekerja sebagai desainer grafis, sebagai ilustrator kaos. Aku kasih ke dia sebagai bentuk apresiasiku, aku tuh pekerjaanku sekarang gambar loh. Untuk saya wujudkan ke dia, tak kasih kaos karyaku, saya berharap dia juga mungkin idealisku, mungkin dia juga gambar gitu toh. Karena sudah lama enggak berjumpa. Ketika saya berikan kaos, dia gantian yang kaget. Kenapa? Gantian yang kagum. Din, aku saiki wis ra iso gambar. Kenapa? Karena pekerjaannya tidak nuntut itu. Bahkan dia bilang, anakku, kon nggambarke nggo tugas sekolah, aku ya ora iso. Nyekel pensil itu wis kaku kayak gitu. Tugas-tugas anak sekolah umpama kan bikinkan gambar burung, gambar biologi tengkorak atau gambar apa vertebrata, umpama kayak gitu kan umum ya. Anak kecil mungkin ada yang tidak bisa gambar gitu, orang tuanya yang dimintain tolong. Itu tidak bisa. Dia ngaku sendiri. Nah, gantian yang dia waktu aku kasih kaos gitu, gambarmu saiki apik banget toh. Gitu. Bedanya apa? Tentang belajar. Aku mungkin secara potensi 0% mungkin. Dari 0. Kalau dari dituangkan itu dari 0 ya Pak gitu. Saya mungkin sama Tuhan Yesus, sama Tuhan Allah saya dari 0 ya Din gitu mungkin saya. Nah, kalau dia sudah punya talentnya dulu ya. Kalau ada orang bilang 90% tuh bakat gitu. Saya mungkin 0% bakat mungkin. Jadi saya itu memang benar-benar dari dulu sampai sekarang tuh masih proses belajar. Dan tidak berhenti. Proses belajarnya tidak cuma proses belajar gambar, tapi mengisi pikiran dengan apapun supaya konten kita, gambar kita lebih bermakna, valuable, lebih punya hidden message, punya campaign, punya isu yang diangkat kayak gitu. Itu lebih banyak belajar ke situ sekarang ini. Secara teknis mungkin sudah jam terbangnya tinggi, tinggal mau gambar style apa kayak gitu. Nanti tak tunjukin ya Mas ya, kakak-kakak kalian semua yang nonton ini nanti tak tunjukin. Nanti ditayangkan deh gambar-gambarku nanti. Jangan khawatir. Pasti kelihatan nanti gambarku kayak apa yang menarik yang dan pasti apa. Ada value-nya itu yang menarik. Nanti dikit-dikit tak kasih tak kasih ini artinya kayak gini biar kalian mudah ngokok. Nah itu. Nah ini balik lagi ke tentang belajar tadi. Temanku nggak bisa gambar lagi. Bukan karena dia kenapa-napa, karena pekerjaannya sudah tidak nuntut gambar. Dia tidak pernah berlatih secara idealis. Memupuk, memelihara kebisaannya itu tadi, melatih dirinya.
Ya di masa senggangnya dia gambar, oret-oret itu tidak pernah sama sekali. Jadi tumpul. Ya, betul, nggak pernah diasah Betul. Kalaupun bisa diasah lagi bisa. Kalau dia punya waktu senggang gambar-gambar lagi, saya yakin dia bisa. Karena bukan dari nol, dia sudah punya potensi. Wong saya aja menganggap saya yang dari nol, yang tidak bisa apa-apa, bisa karena saya berlatih terus sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang itu saya masih sering gambar oret-oret di tangan, gambar untuk ngajar di kelas gambar manual di gereja di Kedungmundu, ngelesi anak-anak itu saya harus memperagakan, menggoreskan dengan spidol whiteboard gitu untuk ngasih contoh ya masih itu. Apakah saya dengan pekerjaan saya dengan digital seperti ini, pakai Wacom, pakai stylus, pakai pen tablet gitu, terus saya nggak gambar manual? Enggak, saya tetap melatih kemampuan manual saya. Bilang saja gampang begitu ya, kemampuan menggambar manual saya dengan menggambar manual masih ngarsir, masih pengen gambar benda apa tak gambar, oret-oret kayak gitu masih. Karena itu kalau sudah menjadi sebuah passion, sebuah pekerjaan profesi itu nggak akan mudah hilang gitu loh. Terus teman saya sampai kagum gitu, jadi gantian yang kaget gitu. Gantian yang wah keren. Itu perjuangannya tidak mudah. Dulu dia yang juara, sekarang Mas yang juara. Iya, luar biasa. Jadi jangan pernah menganggap bahwa diri kita itu nggak punya potensi. Semua orang tuh punya potensi. Pasti ya, cermati, pekalah dengan dirimu sendiri, find yourself, kenali dirimu sendiri. Jangan pakai hikmatmu sendiri juga. Mengenali diri sendiri itu ya pakailah hikmat Tuhan. Aku tuh mbok taruh ning ngene apa to Tuhan. Ning ngene perjuanganku hidup ning endi? Apakah aku jadi tentara tenan to Tuhan? Tekono seperti kamu tanya pada Bapak yang seolah-olah sudah tahu segalanya bapakmu itu. Nah, Bapak di surga itu seperti itu, sudah tahu. Tahun 2024 nanti akan pemilihan presiden itu sudah di masa lampau, sudah terpikirkan Indonesia 2024 nanti ada pemilu. Siapa? Iya. Pemenangnya siapa sudah tahu juga. Jadi nggak usah khawatir, masa depanmu itu Tuhan sudah ngerti. Amin. Nah, jadi tinggal kita itu bagian kita itu berusaha sampai ketemu. Nek gampang ngomong wong umum ngomong ki ketemu dalane enak ya. Ketemu dalane ku lho. Ketemu perjuangannya. Mbak Fani pernah denger toh? Nek wis ketemu dalane, wis sistemnya jalan ya enak gitu. Sistem sing jalan, ketemu dalan rezekine. Nek wis ketemu jodone, gitu-gitu. Lah kamu nek ndak pernah berusaha ya piye ketemu dalane? Apakah Tuhan akan memberkati orang yang tinggal diam aja? Enggak gitu konsepnya. Tuhan itu interaktif, artinya pengen melibatkan, pengen membersamai kita. Kita itu, Tuhan itu pengen loh. Kita ngerasani Tuhan ini namanya. Artinya membicarakan Tuhan. Artinya Tuhan itu senang loh kalau kita melibatkan beliau, melibatkan dia di dalam hidup kita. Bahkan untuk perkara-perkara sepele sekalipun. Artinya, bahkan soal cita-citamu, jodohmu, pekerjaanmu, bagaimana bentuk keluargamu nanti, kamu tinggal di mana, kamu akankah keluar pulau atau keluar kota, itu semua Tuhan sudah ngatur, tinggal kamu doakan titis. Bahkan sampai jodoh, kamu pengen punya ya istri yang bodinya bagus, umpama. Kayak Pragawati, kayak foto model, orangnya cerdas, rambutnya jangan yang lurus-lurus banget, jangan yang, itu bisa loh. Tuhan bisa tahu itu loh. Dan itu terpenuhkan, fulfill. Aku bisa bicara gini ya sudah berpengalaman, sudah membuktikan. Kenapa aku testimoni abal-abal gitu loh. Artinya bahkan aku dulu bilang, aku berdoa istriku yang pawaannya kayak foto model. Aku enggak pengen yang gemuk atau gimana gitu-gitu. Ya sudah Tuhan wujudkan itu, fulfill itu. Bahkan sederhana itu Tuhan menyiapkan untuk kita. Jadi jangan khawatir tentang masa depan, cita-cita. Hari esok itu Tuhan sudah tahu gitu loh. Tuhan sudah berada di tahun-tahun yang akan datang.